Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang celaka Pak, mau berangkat ke toko, ya sudah pakai baju kebalik, ya keluar kejatuhan cecak, di jalan nanti lampunya merah malolo, terus sampai tempat parkir tidak dapat di sebelah kanan, sebelah kiri, masuk toko dibuka tokonya, yang datang orang juling, apes malolo Pak. Jadi ini yang merusak pikiran kita, tatoyur. Ini bagian dari kesyirikan, ini dilarang. Maka di antara 70.000 orang umat Rasulullah yang masuk Islam tanpa hisab, tanpa adab tadi itu, di antaranya adalah orang yang tidak tatoyur. Ini masih banyak berlaku Pak di kalangan Jawa tradisional, Madura tradisional, kalangan kita, keluarga besar kita masih berlaku. Monggo kita rintis dari diri kita, sebisa mungkin kita sampaikan, kita dakwahkan ini, karena ini bentuk kesyirikan. Fatal akibatnya. Kalau sampai mati masih meyakini seperti itu, ingat, semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini. Kemudian dilanjutkan wa nabiyyu wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Ini parah. Dan diperlihatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ngenes enggak Pak ini Pak? Coba. Kalau orang-orang sekarang aja, saya aja dah misalkan. Sudah, meskipun Pak Dadang sudah Pak, lanjutkan Ustaz. Setiap Sabtu subuh, kalau nggak ada yang datang sama sekali, kalau cuma Pak Dadang tok sama Pak Haji Rebo, ya manglah kia Pak. Ya untungnya masih ada Pak Toto, ada Pak Kamso itu. Ya paling tidak, ya untungnya juga masih ada YouTube gitu. Kalau di sini yang dengarkan cuma 7 orang misalkan, nanti di YouTube alhamdulillah ada beberapa ratus orang. Itu jadi sebenarnya tidak ada alasan buat kita ketika kita menggenggam kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu tidak digubris orang, karena Nabi saja juga mengalami seperti itu gitu. Nabi saja mengalami seperti itu. Nyenengan ini pada hakikatnya adalah pembawa kebenaran bagi keluarga masing-masing. Ketika istri belum nurut dengan apa-apa yang kita ajarkan dari kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, bersabar. Anak-anak masih ngalak karpe dibi gitu misalkan, ya bersabar. Bersabar dalam arti terus berusaha sambil berdoa, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada sama sekali. Idrufi ali syahwatun azimun. Kemudian ketika diperlihatkan kepadaku, ya sawatun azimun, itu sekelompok manusia yang banyak. Nah ini baru kejutan nih. Sawatun azim fadhanantu annahum ummati, dan aku menyangka ketika diperlihatkan satu umat yang banyak, Nabi ini GR, Rasul GR, aku menyangka bahwa itu umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan Fakilali, tetapi
orang yang mengajak, insya Allah ini malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, fakilali, dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, hadza Musa wa qaumuhu, bukan Muhammad, itu Musa dan kaumnya. Gitu. Nabi Musa memang pengikutnya sangat banyak, Pak, dari kalangan Bani Israel. Itu. Terus kemudian yang menuntun Nabi tadi, yang mengajak Nabi tadi, ya insya Allah malaikat Jibril ini, undur ilal ufuqil akhar, perlihatkan. Walakin, belum ya tadi, walakin inzur ilal ufuq, itu bukan umatmu ya Muhammad, itu umat Nabi Musa dan umatnya, dan tapi lihatlah di ufuk yang sebelasan, di atasnya, di ufuk. Fanadhartu faida sawatun azimun, di ufuk yang lain, tadi ada ufuk yang umatnya banyak, di bagian lain, di bagian ufuk yang lain diperlihatkan, dan setelah dilihat oleh Nabi ternyata juga ada umat yang sangat banyak. Wakilali unzur ilal ufukil akhar, lihat lagi di bagian ufuk yang lain, dilihat, setelah lihat ufuk sana, lihat ufuk sana, diperlihatkan lagi ufukil akhar, faida sabatun azimun, ternyata juga terdapat sekelompok manusia yang begitu banyaknya. Fakilali hadhihi ummatuka, dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, inilah umatmu ya wahai Muhammad, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairil hisabin wala adzabin. Bersama umat-umat yang banyak tadi itu, yang sangat banyak tadi itu, ada 70.000 orang yang kelak masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab, dan tanpa diazab terlebih dahulu. Kak Ja, coba adiknya. Ayo sana. 70.000. Allahumma ja'alna, ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini merupakan bagian dari 70.000 tadi. Amin. Yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa kesulitan, dan tanpa mampir ke neraka. Allahumma amin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini ya, jadi tanpa hisab dan tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian setelah Nabi menyatakan seperti itu, ini ceritanya Nabi ini bercerita kepada para sahabat. Setelah menyatakan seperti itu, kemudian Nabi bangkit, kemudian masuk ke rumah pulang. Ingat, ini tampaknya kisah ini dikisahkan oleh Nabi di masjid atau di serambi Masjid Nabawi. Dan ketika Nabi bangkit kemudian masuk rumah pulang, ya sesungguhnya di teras-teras itu juga. Kita tahu makam Nabi di Masjid Nabawi itulah dulu rumah Nabi SAW. Batas raudhah itu adalah batas dinding depan masjid sebenarnya. Kemudian mimbarnya ada di tengah. Jadi tempat antara mimbar dengan rumah Nabi itulah Riyadil Jannah, taman surga, yang ditandai sekarang dengan karpet apa Pak? Hijau, ya hijau. Nah sekarang diperluas ke depan itu beberapa meter itu perluasan. Nah Nabi kemudian bangkit masuk rumah, ditinggallah para sahabat yang masih berkumpul di situ. Nah kemudian para sahabat ini diberi sejarah, diberi cerita tadi itu. Nabi singkat saja memberikan itu. 70.000 dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian beliau begitu saja masuk, keluar, berdiri dan masuk rumah, pulang. Kemudian setelah Nabi pulang, para sahabat ini fahadun nasu fi ulaika alladzina yadkhulunal jannata
bila hisabi wala adabin. Setelah Nabi bangkit dan masuk tadi itu, berdiskusilah, bercakap-cakaplah orang-orang, para sahabat, orang-orang itu memperbincangkan tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi itu. Di antaranya ada yang menyatakan bahwasanya fa'allahum faqala ba'duhum, berkata sebagian dari para sahabat yang diskusi tadi itu, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja ya, yang dimaksud oleh Nabi itu adalah kita-kita para sahabat, kita yang membersamai Nabi, kita yang mengais ilmu syara ini langsung dari Nabi, dan kita yang membela Nabi, kita yang membela agama Allah bersama Nabi, kita yang jihad fisabilillah, siang malam kita bersamai Nabi. Mungkin kita ya kali. Masuk akal, Pak. Masuk akal. Gitu. Tapi yang lain menimpali, faqala ba'duhum, yang lain mengatakan fala'allahumul ladzina walidu fil Islam falam yusriku billah. Enggak juga kali ya. Kali adalah orang yang sejak lahir sudah Islam, dan dia sepanjang hidupnya tidak mensekutukan Allah, tidak pernah memiliki rasa syirik, kepercayaan yang syirik. Jadi kalangan para sahabat ini juga sempat tidak pede ternyata, Pak. Karena para sahabat ini pernah syirik sebelumnya. Sebelum masuk Islam mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Pernah syirik, pernah musyrik. Kemudian datang Islam, mereka memeluk Islam. Bahkan sebelum memeluk Islam mereka ada yang memerangi Nabi dan memerangi Rasul dan para sahabat, menjadi panglimanya pasukan kafir seperti Khalid bin Walid misalnya. Itu sempat nggak pede. Barangkali yang 70.000 orang ini adalah orang yang sejak orang tuanya Islam, yang sejak lahir sudah Islam, dan di hatinya tidak pernah ada kesyirikan sama sekali. Paling itu ya diskusi. Nah ini kemudian wadakaru asya, dan berbagai klausul atau berbagai dalil mereka saling kemukakan. Banyak hal yang mereka kemukakan dengan logika masing-masing. Itu. Kemudian fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Nabi. Karena orang-orang kok nggak bubar gitu. Kok masih asik. Kadang mungkin juga berisik ya, Pak ya. Mungkin juga berisik. Kemudian Nabi keluar lagi, faqala, dan menyatakan bahwasanya malladzi takhuduna fihi, apa yang kalian diskusikan ini kok enggak selesai-selesai, kok enggak bubar-bubar, kok berisik, mungkin seperti itu. Fa akhbaruhu. Namun para sahabat itu menyampaikan hal yang didiskusikan itu, yakni tentang siapa 70.000 orang yang tidak dihisab dan tidak diazab itu. Kemudian faqala, Nabi menyatakan, ini Pak, perlu digarisbawahi, humul ladzi la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbih yatawakkalun. 70.000 orang itu, wahai para sahabat, adalah mereka yang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Titik 2, nomor 1, huwa la yarqun, dia yang tidak menjadi dukun. Ini dari kata-kata ruqyah, Pak. La yarqun, mereka yang tidak meruqyah. Kalau saya sampaikan meruqyah nanti akan bias maknanya. Karena makna ruqyah itu adalah jampi-jampi atau bacaan-bacaan yang dikeluarkan dari lisan. Ya, isinya doa maupun permohonan kepada Allah. Permohonan atau jampi-jampi lah. Maka ruqyah ini ada yang syar'iyah. Kalau yang dijampi-jampikan ini adalah ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis, doa-doa dari Rasulullah, ini syar'i. Tetapi kalau yang dikeluarkan, yang diucapkan ini adalah kalimat-kalimat yang tidak Allah dan Rasulnya ajarkan, itu namanya syirik. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah atau ruqyah syirkiyah. Ini dibedakan. Maka
yang tepat untuk memahami la yarkun ini adalah, kalau saya lebih suka memakai kata-kata mereka yang menjadi paranormal, yang menjadi orang pintar, mereka yang menjadi dukun gitu. Karena kalau dikatakan ruqyah, nah, ruqyah itu ada yang masih bias, ada yang syar'iyah, dan itu yang dibolehkan. Kemudian la yastarqun, dan orang yang tidak mendatangi dukun paranormal untuk diruqyah. Jadi makna ruqyah ini berlaku juga bagi para dukun paranormal, baik dukun yang asli maupun dukun yang palsu paranormal, atau ustadz atau kiai yang prakteknya adalah perdukunan. Maka dikenal di kalangan teman-teman peruqyah itu ada uskun dan kikun, ditambahi lagi ada habkun. Ustadz dukun, kiai dukun, habib dukun gitu. Ya, kalau ada orang sana ngeluh apa, minta apa, dikasihlah bungkusan, dikasihlah tulisan-tulisan, kemudian disuruh memendam di bawah apa, tempat tidur lah, di bawah apalah. Ada kemudian yang suruh nyembelih ayam hitam mulus, nanti kepalanya ditanam di mana begitu, atau dipaku di atas apa, ada yang ditaruh di kendi, digantung di hubungan, seperti itu. Ini bentuk-bentuk ruqyah yang ghairu syar'iyyah. Nah, orang-orang yang menjadi paranormal, yang menjadi dukun, orang-orang yang berupaya membuat keajaiban-keajaiban dengan tidak dalam bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang-orang yang mendatanginya, mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi orang pintar, masuk orang yang percaya dengan as-sobiin, dengan orang-orang yang percaya dengan perbintangan. Oh, kalau bintang itu nasibnya seperti itu, termasuk itu. Dia bukan termasuk golongan 70.000 orang yang kelak tanpa hisab, tanpa adab masuk surga. Kemudian la yastarqun wala yastarqun wala yatatayyarun, dan tidak tatoyur. Dari toirah. Toirah itu isyarat, Pak. Isyarat. Kalau ada bunyi gagak, itu dianggap ada kesialan, ada yang meninggal nih. Kalau ada kejatuhan cecak, mau sial nih. Mau sial. Kalau ada tumang yang meramong, ada tumang, ada tamu ini. Ada kupu-kupu masuk rumah malam-malam misalkan, ini ada tamu. Kalau kupu-kupunya kuning, warnanya putih, ini tamunya baik. Kalau kupu-kupunya hitam, ini tamunya ini orang jahat. Pakai baju kebalik, Pak. Waduh, ini tatoyur. Menisbatkan segala kemungkinan kesialan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian yang celaka, Pak, sudah dari rumah. Kalau di kalangan orang Arab, teman saya cerita itu, kalau buka toko, yang datang pertama ini orang juling. Orang apa juling? Kero, Pak. Waduh, mereka langsung tutup, Pak, itu, Pak. Itu berlaku di kalangan Arab-Arab yang jahil ya. Sampai sekarang pun, Pak. Atau buka toko, Pak Dadang, soalnya. Yang datang ini kemudian orang bisu, maaf, misalkan kalau ada orang bisu, atau orang apalah itu. Wah, ini sial, tutup saja sudah. Yang celaka, Pak, mau berangkat ke toko, ya, sudah pakai baju kebalik, ya, keluar kejatuhan cecak, di jalan nanti lampunya merah malolo, terus sampai tempat parkir tidak dapat di sebelah kanan, sebelah kiri, masuk toko, dibuka tokonya, yang datang orang juling. Apes malolo, Pak. Jadi ini yang merusak pikiran kita, tatoyur. Ini bagian dari kesyirikan, ini dilarang. Maka di antara 70.000 orang umat Rasulullah yang masuk Islam tanpa hisab, tanpa adab tadi itu, di antaranya adalah orang yang tidak tatoyur. Ini masih banyak berlaku, Pak, di kalangan Jawa tradisional, Madura tradisional, kalangan kita, keluarga besar kita masih berlaku. Monggo kita rintis dari diri kita, sebisa mungkin kita sampaikan, kita dakwahkan ini, karena ini bentuk kesyirikan, fatal akibatnya. Kalau sampai mati masih meyakini seperti itu, ingat, semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik.
Dan syirik itu ya lembut tadi itu, seperti tidak terasa. Kakak, ayo, diam. Iya, jadi bahaya banget dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, setelah dijelaskan 3 hal seperti itu, wa 'alallahi yatawakkalun, dan poinnya di situ orang yang dia bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering juga bisa terjebak, Pak. Kita punya kekayaan, punya harta banyak, kita merasa aman dengan harta banyak kita. Aman dah, nanti anak cucu saya masih punya warisan ini. Menyandarkan rasa aman atau rasa perserah diriannya kepada harta, ini namanya tidak tawakal kepada Allah. Itu. Ini juga harus kita anyam hati kita, Pak. Kita sudah merasa punya ijazah S2, S1, S3 misalkan, aman. Nanti secara karir aman sudah, karena sudah punya ijazah. Tawakalnya berarti kepada ijazah itu. Aman, anak saya cantik, anak saya juga pinter, nanti pasti dapat suami yang sekian seperti ini. Ini juga bentuk ketawakalan yang menggelincirkan kita. Ini hati-hati betul ini. Hati-hati betul. Merasa aman dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk ketidaktawakalan. Maka di antara 70.000 orang yang masuk Islam tanpa hisab itu, tanpa adab, adalah orang yang benar-benar bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.